إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Jemaah hadirin yang berbahagia dari kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang patut sekali untuk kita bincangkan di majlis-majlis, yang layak sekali untuk kita perdengarkan di khutbah ini dan sangat relevan untuk menjadi bahan pengingat diri kita dengan segala kesalahan yang ada pada kita, yaitu hadis yang masyhur sekali yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik, atau jika tidak mempunyai perkataan baik, maka hendaklah dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. 3 adab yang sangat besar, yaitu masalah kalam, lisan, kemudian yang kedua masalah memuliakan tetangga, dan yang ketiga memuliakan tamu. Namun insyaallah kita pada khutbah ini fokus di yang pertama, yaitu masalah kalam, lisan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia bicara baik atau diam. Dan inilah problem yang besar di zaman sekarang, ketika setiap dari insan memiliki media sosial atau koneksi internet atau handphone dan akses untuk komunikasi antar sesama, baik yang dikenal ataupun tidak. Banyak ketakwaan yang hilang dengan kalimat-kalimat yang tertabur di media sosial. Maka ini perlu kita ingatkan pada diri kita dan juga jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, betapa di antara ujian di masa kini yang tidak terdapat pada masa lampau ketika teknologi dahulu kala belum secanggih sekarang, yakni kemudahan akses untuk berbicara. Setiap dari manusia, setiap dari orang berbicara dan tidak memegang prinsip iman kepada Allah dan hari akhir dalam kalamnya. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi yang kita sebutkan mengkaitkan antara berkata baik atau diam dengan iman kepada Allah dan hari akhir? Iman kepada Allah dan hari akhir adalah asas segala amalan zahir dan batin, juga asas segala akhlak. Maka akhlak tanpa iman kepada Allah dan hari akhir sia-sia. Seorang yang bukan Islam, dia tidak mengimani Allah, tidak mempercayai adanya hari akhir, kalau dia pun berusaha berakhlak baik, maka itu tidak akan bermanfaat untuk hari akhirnya. dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak baiknya.
mungkin Allah berikan efek baik dari akhlak baiknya, tetapi efek baik itu bersifat sementara dan kemudian tiada artinya di akhirat kelak nanti. Adapun seorang yang beriman, maka hendaklah dia mendasari segala amaliyah, baik zahir di lisan dan juga perbuatan, atau batin di qalbu, didasari di atas iman kepada Allah dan hari akhir. Iman kepada Allah dalam berbicara, yaitu dia menjaga lisannya karena itu perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala sami'un alim, maha mendengar lagi maha mengetahui apa yang dia ucapkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki pahala, ganjaran, dan juga memiliki azab untuk dosa. Maka kemudian manusia yang beriman ini kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan mengkiblatkan amalnya untuk bagaimana selamat di hari akhir nanti dengan lisannya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau menjulurkan lidahnya kemudian berkata, hadza, menunjuk ke lidahnya dan berkata, hadza awradani al-mawarid, inilah yang akan menjerumuskan saya kepada kenistaan, inilah akan menjatuhkan saya tulisan. Dan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang tergerai dari gerai-gerai media sosial dan berita-berita yang ada di internet, kita dapatkan manusia-manusia media yang tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, seolah-olah Islam sudah lepas dari qalbu, bahkan lepas dari genggaman tangan, tidak peduli, tidak khawatir bagaimana kelak hari akhir, merasa bahwasanya apa yang diberitakan, apa yang diwartakan, apa yang diucapkan itu tidak akan sampai hisabnya di hari akhir. Padahal wahai para pegiat media, apa yang kita beritakan itu merupakan kalam juga, merupakan lisan, merupakan buah dari tulisan juga, atau buah dari lisan, yang semua itu akan dicatat oleh Allah Azza wa Jalla melalui malaikat pencatat amal. Kata Allah Azza wa Jalla, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada yang terlafalkan dari suatu lafal, melainkan ada raqib atid yang senantiasa mencatat amal tersebut di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Sebelah kanan manusia, para ulama salaf mereka bersepakat bahwasanya kedua malaikat ini, yang sebelah kanan itu mencatat amal baik dan soleh, adapun yang sebelah kiri mencatat amal buruk dan dosa. Maka setiap kalimat pun akan dicatat. Akan dicatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terlafalkan suatu lafal melainkan ada raqib atid yang mencatatnya. Banyak dari kita mengira bahwa saya raqib atid itu adalah nama malaikat itu. Yang kanan raqib, yang kiri atid, itu salah. Yang sahih adalah raqib atid kedua sifat untuk kedua-duanya dari malaikat itu. Raqib maknanya muraqib, yaitu yang senantiasa memantau, mengawasi. Atid yaitu hadir maknanya, yang senantiasa hadir. Yakni kedua malaikat ini senantiasa mencatat dan senantiasa hadir kedua-duanya. Bahkan sebagian besar dari ulama mengatakan sampai jika seseorang pun di kamar mandi tetap akan hadir padanya raqib atid, yang keduanya siap untuk mencatat apa yang teramalkan oleh kita di kamar mandi tersebut. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, apalah lagi dengan apa yang telah tergoreskan dari tulisan-tulisan kita di media sosial, dari komentar-komentar kita yang mungkin jauh dari ketakwaan, dan itu bisa tercermin dan terefleksikan di kehidupan sehari-hari kita. Kita lihat di gerai dan beranda media sosial kita, dari berita demi berita. Dan jemaah sekalian rahimakumullah, lihat bagaimana angka perceraian semakin naik, perempuan-perempuan semakin meninggi, melakukan nusyuz kepada suaminya, durhaka pada suaminya, dan dipermudah sekarang untuk gugat cerai. Dan kita lihat banyak sekali kisah-kisah gugat cerai tanpa ketakwaan sama sekali. Kemudian keluarga dari perempuan saling hasut-menghasut untuk anaknya menggugat cerai suaminya. Ini disebabkan di antara faktornya adalah media yang menggembar-gemborkan perceraian yang terjadi di antara kalangan selebriti. Dan kita tahu mereka orang-orang fusak, mereka orang-orang yang fasik dan fajir, tidak mengenal ketakwaan,
Karena seandainya mereka bertakwa, mereka tidak akan membuka aurat. Seandainya mereka bertakwa, mereka tidak akan hubbus syuhra dan cinta popularitas. Seandainya mereka bertakwa, maka tidak mudah terjadi perceraian di antara mereka. Namun kita lihat itu yang terjadi. Kemudian sebagian dari mereka merasa bangga dengan perceraian dan mengucapkan dan melantunkannya di media sosial, seolah-olah perceraian itu adalah prestasi, prestige, dan suatu tingkatan yang tinggi. Ini adalah treknya iblis, yang mana iblis sangat suka dengan yang namanya perceraian. Jemaah sekalian rahimakumullah, terinspirasilah para wanita ini untuk bercerai dan menggugat cerai suaminya disebabkan berita-berita yang digaungkan dan disiarkan oleh pegiat media. Maka di mana letak ketakwaan jemaah sekalian rahimakumullah? Belum lagi reels dari video-video atau klip-klip yang kadang-kadang hal yang mungkin sepele bagi banyak orang dan lucu, di antaranya yaitu sketsa atau skenario suami takut sama istrinya. Seolah-olah istrinya itu buas, beringas, bisa mengomeli suaminya, dan suaminya kemudian tunduk dan patuh sama istrinya. Ini mungkin hanya skenario, hanya acting. Lucu-lucuan supaya dapat viewers banyak, subscribe nambah, followernya nambah, dan seterusnya. Tetapi hakikatnya kalau kita melihat ke fiqhul ma'alat, yaitu apa yang akan terjadi di masa depan, ini akan menjadi figur dan contoh bagi istri-istri atau perempuan-perempuan yang melihat, sehingga menjadi contoh, oh kayak gini caranya untuk menjadi bos di atas suami. Tidak ada lucu-lucunya, wallahi. Suami tidak ada lucu-lucunya untuk takut pada istri, kemudian nunduk merunduk. Tidak ada lucu-lucunya seperti itu, jemaah sekalian rahimakumullah. Hal-hal seperti ini justru akan membuat rumah tangga rusak tanpa disadari. Mungkin maksudnya lucu-lucuan, tapi itu menjadi contoh bagi orang-orang yang sedang sakit kalbunya, perempuan-perempuan yang sedang sakit hati pada suaminya, yang kemudian akan melakukan nusyuz dan akan meninggi di atas suaminya. Oh, ada contohnya kok. Artis-artis, selebriti. Jemaah sekalian rahimakumullah, perhatikan wahai para pejuang nafkah, wahai para lelaki, baik yang bujangan atau sudah menikah, baik yang masih menduda atau sudah menikah, bahwasanya kita memiliki hak. Dan juga kita harus menjaga anak dan istri kita. Jangan sampai mereka terhasut oleh lisan-lisan yang tidak mengenal hari akhir, lisan-lisan yang tidak ingat pada Allah Azza wa Jalla. Banyak sekali itu di zaman sekarang, jemaah sekalian rahimakumullah. Maka jagalah qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Berkomentar di media sosial, mengomentari perceraian para selebriti dan artis, seolah-olah kita tahu apa yang terjadi pada keluarga mereka. Subhanallah. Tidakkah kita tahu bahwasanya apa yang kita ketik itu akan dicatat, akan diminta pertanggungjawaban yang belum tentu kita ngerti urusannya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maka janganlah engkau menuruti apa yang engkau tidak tahu tentangnya. Jangan ikuti. Sesungguhnya as-sama' pendengaran, penglihatan, hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jagalah lisan kita. Dan lisan itu ada dua macam, jemaah, yaitu lisanul hal dan lisanul maqal. Lisanul hal itu sikap dan masuk di dalamnya mungkin tulisan, tapi lisanul maqal itu perkataan dengan lisan, bisa juga dengan tulisan. Maka semua itu akan dicatat. Sampai Imam Ahmad rahimahullah, ketika beliau sedang sakit keras, kemudian terdengar anin, suara di mulutnya, bukan suara keluhan, melainkan desahan karena sakit, yang itu wajar bagi orang yang sedang sakit. Kemudian sahabatnya berkata kepada beliau rahimahullah, ya Ahmad, ketahuilah bahwasanya aninmu, yaitu suara, desahan dan dengusanmu itu dicatat oleh malaikat. Sejak saat itu Imam Ahmad ketika sakit, beliau tidak pernah mendengus atau tidak pernah mengeluarkan suara-suara erangan dari mulutnya. Saking khawatir itu akan dicatat oleh malaikat pencatat amal. Padahal sebenarnya yang sahih adalah bahwasanya dalam mengerang itu ada beberapa model. Kalau mengerang sakit karena mengeluh akan takdir Allah, maka ini akan dicatat sebagai dosa. Namun kalau mengerang sakit dengan tujuan untuk meringankan dan meredakan rasa sakit atau refleks begitu saja, maka hal seperti ini walaupun misal dicatat oleh malaikat, maka dia tidak berimbas kepada
dosa dan tidak merugikan akhirat kita. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, lisan dijaga, tulisan dijaga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Wassalatu wassalamu ala al-mustafa al-mujtaba nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Jemaah kaum muslimin yang berbahagia, dirahmati dan diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, walaupun hadis ini dhaif secara sanad, namun hadis ini benar secara makna. Beliau SAW dihikayatkan bersabda, "La yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuh." Tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus iman seorang hamba sampai lurus qalbunya. Wala yastaqimu qalbu al-abdi hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak bisa qalbu seorang hamba itu istiqamah kecuali lisannya istiqamah. Karena lisan itu berpengaruh kepada qalbu. Ketika kita menahan kesal misalnya, kita menahan rasa kesal di kalbu, tidak tertumpah lewat lisan, bahkan berusaha raut muka untuk ditata supaya tidak terlihat kesal, itu masih wajar dan masih bagus sekali. Ditahan, sangat ditahan. Yang Allah Subhanahu wa taala puji orang-orang seperti wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang berbuat baik adalah orang yang menahan gejolak amarah dan memaafkan manusia. Namun itu hati masih bagus. Namun ketika sudah tertumpah walaupun sedikit di lisan, maka itu akan memperkeruh suasana hati jemaah sekalian rahimakumullah. Maka beruntung orang yang kadhiminal ghaidh, menahan, tidak bicara, diam. Yang kata sebagian dari ulama bahwasanya diam itu ibarat emas dalam hal ini. Atau dikatakan oleh sebagian dari riwayat man somata naja. Barang siapa yang diam maka selamat dia. Selamat dia karena diamnya. Walaupun tidak semua konteks harus didiamkan. Namun pada umumnya ketika terjadi fitnah, dia diam, selamat dia dari fitnah itu. Maka orang yang menahan gejolak jemaah sekalian, menahan walaupun amarah kepada orang tua, apalagi kepada orang tua, hanya dengan kalimat uff saja itu bisa apa? Bisa menjadi durhaka. Wala taqul lahuma uff. Janganlah engkau berkata kepada orang tua kandung uff. Itu dalam bahasa Arab uff itu sebagai parameter terkecil dalam kekesalan dengan lafal uff. Kalau kita mungkin atau dan semisalnya, itu saja, keluar itu saja, itu sudah terbilang durhaka kepada orang tua. Baru keluar segitu saja. Seandainya anak ini walaupun kesal, dia menahan diri untuk tidak mengeluarkan satu huruf pun dari kekesalan, maka keselamatan buat dia insyaAllah. Menjaga lisan jemaah sekalian yang kadang-kadang lebih berat dari mengangkat barbel, lebih berat dari banyak hal. Tapi lisan yang kering dan kecil ini susah dijaganya jemaah sekalian rahimakumullah. Nabi SAW menyebutkan pula dalam hadis lainnya, "Ya ma'syar man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbah." Wahai para orang-orang yang beriman dengan lisannya saja dan iman belum masuk ke kalbunya, la taghtabul muslimin wa la tattabi'u auratihim. Janganlah kalian menggibahi kaum muslimin dan janganlah kalian mencari-cari aurat mereka. Apa maksudnya jemaah sekalian? Yaitu jangan kalian menyingkap aib-aib, ketergelinciran dan kesalahan sesama muslim yang sudah tertutup. Yang sudah terbuka, jangan diribahi kalau bisa. Kecuali kalau orang itu memang sengaja membukanya di tengah kaum muslimin. Maka ini tidak ada ghibah lagi. Semua orang bebas bicara kalau seseorang membuka sendiri aibnya. Namun kalau ada orang aibnya terbuka tanpa dia sadar, la taghtabu. Jangan kalian menghibahinya. Dia nggak tahu kalau aibnya terbuka. Jangan diribahi. Adapun untuk aib yang tertutup, wala tattabi'u auratihim. Janganlah kalian menuruti atau mencari-cari aib atau aurat mereka. Kemudian ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ittaba'a auratihim ittaba'allahu auratihi." Barang siapa yang mencari-cari aurat kaum muslimin,
maka Allah Ta'ala akan cari-cari aurat dia. Wa man ittaba'allahu auratihi yafdahullahu walau fi baitihi. Barang siapa yang Allah cari-cari auratnya, barang siapa yang Allah cari-cari aibnya, maka Allah Ta'ala akan membongkar auratnya walaupun dia sedang ada di dalam rumahnya. Artinya mungkin dia safe di rumahnya, dia sedang tidur nyenyak, sedang tidur pulas, dia tidak tahu apa-apa, tapi betapa banyaknya orang-orang sedang membicarakan, menjelekkan dia tanpa dia sadari. Al jaza'u min jinsil amal, ganjaran sesuai dengan amalannya. Maka kalau kita melihat di media sosial, bahkan selebriti sekalipun terbuka auratnya tanpa mereka ketahui, tanpa mereka inginkan, maka jangan ikut. Wala ta'ala takhudu ma'ahum. Jangan kita berkecimpung bersama orang-orang yang komentar itu. Jangan. Bahkan dibaca pun kalau bisa jangan. Karena dibaca kita seolah mendapatkan gizi ghibah, merasakan lezatnya ghibah, yang dikhawatirkan itu akan menjadi bekal nanti untuk mendapat azab kubur. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan berkecimpung dalam masalah ini. Beri, selesaikan diri kita dari hal-hal seperti ini, jemaah sekalian. Wallahi, kadang-kadang jemaah sekalian, kita menyesal mengetahui aib saudara kita, yang kita mengandai-andai seandainya aku tidak tahu aib dia. Tentu hati ini masih lurus. Namun ketika kita tahu aib dia, maka yang kita salahkan bukan dianya, tapi yang memberi kabar kepada kita. Kenapa antum beritahu aib dia ke anak? Yang tadinya hati anak kepada dia baik, setelah antum memberitahu aib ini ke anak, maka anak tidak suka dengan dia. Subhanallah. Oleh karena itu, di antara yang membuat orang tersiksa di azab kubur dan tidak masuk surga, kata Nabi SAW, ya la yadkhulul jannata namam, wa fi riwayatin qattat, tidak masuk surga pengadu domba, karena ahli ghibah. Maka stepnya jemaah sekalian, pertama suka ngelihat aib orang, kedua menuju ke ghibah. Orang yang terbiasa ghibah, mulai nanti step berikutnya yang paling parah adalah namam, pengadu domba. Yang kata para ulama, tukang adu domba itu bisa melakukan hal sekejap yang semua penyihir tidak bisa lakukan. Orang kalau mau nyantet itu perlu riset dulu. Tapi ahli ghibah dan namimah itu menghancurkan rumah tangga orang, tidak harus dalam jangka waktu lama. Cukup menukil kalam-kalam negatif saja, membuat panas istrinya, membuat panas suaminya, sudah, ini sudah berusaha menghasut. Kan jemaah sekalian rahimakumullah, kita laki-laki, kita harus menjaga istri dan anak kita dari hal-hal seperti ini. Kita menjaga lisan kita, suruh anak istri kita menjaga lisan mereka. Jangan suka ghibahi tetangga, melihat aurat dan aib tetangga, tutup. Udah cukup, kamu nggak terlalu banyak itu. Biar hati kita lempeng ketika lewat di komplek, biar enak ketemu orang. Nggak tahu aib dia, enak kita salam buat dia. Kalau kita tahu aibnya dia, salam aja kita berat. Ini beban, aib orang tuh beban buat kita. Maka jangan nambah beban, kita udah banyak aib. Ngapain kita nambah beban dengan mengetahui aib orang-orang? Begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Semoga khutbah yang bermanfaat untuk pengucapnya dan juga penyimaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita seorang muslim yang menjaga adab, etika dan akhlak. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kita di atas siratal mustaqim, di atas manhaj yang menegakkan tauhid dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan, badi'us samawati wal ard, ya hayyu ya qayyum ya dzal jalal wal ikram. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.